Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Dalam pengertian luasnya, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Bumi juga memiliki struktur, yaitu struktur padat bumi. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi, mantel, dan inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, dan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Dan mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Dan inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Perhatikan peta dunia pada gambar di atas. Jika kamu memotong gambar masing-masing benua yang ada, kemudian menyatukannya kembali, apakah yang terjadi? Ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Terus penemuan fosil lainnya juga mendukung teori pergerakan lempeng. Berikut beberapa penemuan fosil tersebut. Fosil Sinognathus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika, fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Haas mengajukan teori yang bernama seafloor reading atau pergerakan dasar laut. Haas menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra sehingga sebagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glomar Challenger 1968 juga memperkuat teori ini. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada darat. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi berbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Berdasarkan teori teknik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku serta tersusun oleh atmosfer. Astenosfer bersifat plastis
praktis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atmosfer. Ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Coba perhatikan dan amati ketika kamu memasak air hingga mendidih. Apa yang akan terjadi? Ketika air mendidih akan timbul gelembung-gelembung udara yang naik dan hilang di permukaan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Berdasarkan prinsip kalor, ketika air dipanaskan, maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap air atau gelembung yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibanding air, maka udara bergerak naik ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhu uap air akan turun sehingga akan kembali ke wujud air. Hal tersebut terus berlangsung jika air dipanaskan. Perpindahan kalor tersebut dinamakan konveksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Inti bumi yang memiliki suhu sehingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Berdasarkan penjelasan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi akan berpindah secara konveksi, sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Berikut pergerakan lempeng. Divergen adalah dua lempeng yang bergerak saling menjauh. Contohnya lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika, dan lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Dan lempeng konvergen adalah dua lempeng yang saling mendekat, antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Akibatnya terjadi fenomena subduksi. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua.